Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong oleh sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaannya sesuai dengan prinsip koperasi. Di Indonesia, koperasi diperkenalkan oleh seorang pamong Praja Pati di Purwokerto yang bernama R. Arya Wirya Atmaja. Ia membentuk sebuah bank yang menjadi cikal bakal. Fungsi dan peran dari koperasi yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi kemampuan perekonomian rakyat untuk kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Contohnya dalam merintis usaha-usaha di bidang koperasi yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Contoh dari sifat yang tradisional adalah kita bisa menjual makanan-makanan khas tradisional. Sedangkan yang non-tradisional ataupun modern, kita bisa melakukan kegiatan berbisnis online, contohnya e-commerce. Yang kedua, berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan cara peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan. Contohnya dengan menambahkan anggota pengajar maupun materi, terus mengadakan kegiatan perbaikan gizi masyarakat, dan juga menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga dan juga industri rumah tangga. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat atas dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya atau bisa disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Ini adalah satu-satunya perusahaan yang bersifat demokratis. Dengan sifat yang seperti ini, diharapkan koperasi dapat memainkan peranannya dalam memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu, koperasi harus berusaha keras agar tenaga memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Ini, saya akan menjelaskan 3 ciri-ciri saja dari koperasi. Yang pertama, bersifat sukarela dan tidak memaksa. Yang kedua, rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dan yang ketiga, kerugian dalam koperasi ditanggung secara bersama-sama. Nah, dari yang ciri pertama itu, yaitu bersifat sukarela dan tidak memaksa. Nah, maksudnya itu, setiap keanggotaan secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan koperasi juga bersifat tidak memaksa. Maksudnya itu, koperasi didirikan untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Jadi, semisal kita nih ingin ikut dalam koperasi tersebut, ya berarti kita itu tidak ada paksaan dari pihak manapun gitu. Nggak, misalkan kita dipaksa nih untuk jadi anggota koperasi, nah ya berarti itu bukan contoh dari ciri-ciri koperasi yang pertama. Nah, maksud dari ciri yang kedua yaitu rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, maksudnya itu ternyata pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi itu bukanlah pengurus ataupun pengawas, melainkan rapat anggota tahunan atau bisa kita singkat menjadi RAT. Ada yang tahu nggak nih RAT itu apa sih? RAT itu merupakan forum bertemunya komponen koperasi seperti pengurus, pengawas, bahkan anggota.
yang sifatnya itu wajib untuk dilaksanakan secara periodik sesudah tutup tahun buku. Nah, ciri koperasi yang terakhir yaitu yang ketiga adalah kerugian koperasi ditanggung secara bersama-sama. Jadi, semisal nih, ada beberapa anggota yang melakukan kelalaian dalam berkoperasi sehingga menjadikan koperasi tersebut rugi. Nah, otomatis jika koperasi tersebut rugi, maka kita harus bertanggung jawab nih. Prinsip koperasi adalah suatu ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Bersikap sukarela adalah seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi, tidak ada paksaan. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi antara anggota koperasi. 2. Pengelolaan secara demokratis. Di sini, koperasi dalam pengelolaannya harus dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Kemudian sisa hasil usaha SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya usaha masing-masing anggota. Pengertian dari prinsip ini adalah untuk mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan, maka pembagian SHU kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi, tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi. 4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam suatu koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan. Kemandirian. Mandiri artinya suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha. Asas gotong royong menunjukkan bahwa koperasi memiliki kesadaran, semangat bekerja sama, dan tanggung jawab bersama dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, yaitu oleh semua dan untuk semua.